welcome back to Crown Podcast ya bareng aku dan Kak Brenda tentunya. Dan kita udah kedatangan tamu spesial kita yang pertama kali juga waktu itu ya datang tahun lalu ya. Tahun lalu. Dan viewsnya tuh terbanyak podcast kita. Tepuk tangan dulu dong. Siapa lagi kalau bukan Pastor Jessie Lantang. Welcome back. Wow. Hello guys. Senang banget melihat dia kembali lagi ngobrol bareng aku dan Kak Bren. Tapi sebelum kita ngobrol, kita mau doa dulu untuk mengawali podcast ini. Ya Bapak Ibu teman-teman, kita mau ambil hati kita berdoa bersama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk perkenanan-Mu Tuhan, sehingga pada malam hari ini Tuhan, baik Febri dan Kak Brenda boleh kembali bertemu dengan hamba-Mu Tuhan, yang sudah lama juga Tuhan telah memberkati kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan di podcast kali ini semakin banyak orang diberkati Tuhan. Mereka yang mungkin Tuhan saat ini sedang mengalami situasi yang sama dengan apa yang kami obrolkan dalam podcast ini, Engkau memberikan jalan keluar Tuhan. Engkau ketuk hati mereka Tuhan, sehingga podcast ini boleh menjadi berkat bagi setiap mereka yang mendengarkan Tuhan. Kami siap Tuhan untuk membuka podcast ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai semuanya. Welcome back ya sama kita lagi dan Pastor Jessie lagi. Lama banget gitu kayaknya setahun setengah ya. Setahun setengah ya kayaknya. Iya gak sih Pastor? Enggak, kemarin ketemu juga loh di doa malam ya Pastor. Tapi cuma sebentar doang lewat ya itu ya. Itu cuma bentar. Kita waktu ketemu tuh waktu Natalnya 1 PM Desember tanggal 5. Iya, 2022. Oh ya, lumayan lama ya. Dan ternyata teman-teman podcast kita yang sebelumnya kalau nggak salah kita bahas tentang fenomena fatherless itu, Pastor. Dan ternyata banyak itu viewersnya paling banyak loh dari podcast-podcast selanjutnya. Tepuk tangan buat kalian semua. Dan sekarang nih kita mau bahas apa lagi nih Feb? Karena kemarin tuh udah banyak banget ya yang kita bahas sama Pastor Jessie. Ada keluarga juga ada, tentang anak muda juga ada. Cuma kali ini kita concernnya itu mau lebih fokus ke satu topik tentang toxic relationship. Betul. Dan kebetulan tuh juga Pastor Jessie itu kan perhatian juga ke anak-anak muda pelayanannya juga di situ. Jadi kayaknya aku sama Kak Brenda ngerasa ini cocok banget buat kita bahas sama Pastor Jessie, ya kan? Iya. Tapi sebelumnya sehat kan Pastor? Ya, baru mau nanya apa kabar? Kok kita langsung aja tuh poin kesibukannya apa aja nih Pastor nih selama ini? Masih sama aja. Sama aja. Dengan curhatan Alkitab. Dengan dapur dan ya nolongin banyak orang untuk mereka nggak nyasar jalannya. Ya, itu kabarnya Pak, update-nya Pastor Jessie. Karena kalau kita sih update aja, kita kan bisa follow. Jangan lupa follow Instagramnya Jessie Lantang. Oke, yang pertama nih mungkin kita langsung bahas sebelum kita ke toxic relationship sih. Mungkin karena kita di sini anak muda ya, jadi kita mau to the point aja dulu ke pacaran gitu. Nah, mungkin ini akan menarik gitu. Pertanyaan pertama sih kita mungkin sebelumnya pacaran yang dikehendaki Tuhan Yesus atau based on Bible tuh menurut Pastor Jessie itu gimana sih? Karena mungkin banyak teman-teman yang kayak gue kayak gini bener apa enggak sih? Gue salah enggak sih? Nah gitu sih Pastor. Jadi gini ya, pacaran itu sebenarnya nggak pernah dicatat di Alkitab. Yes, betul. Yang dicatat adalah tunangan. Yes, benar. Tapi kita nggak bisa langsung menempatkan pacaran sebagai area black dan area white. Nggak bisa seperti itu. Atau kita sering sebutnya dengan boleh atau nggak boleh. Karena di kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-7 jelas dikatakan bahwa dari segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Dan itu adalah permulaan hikmat. Jadi waktu kita mulai mengerti, biasanya pengertian itu adalah pintu gerbang hikmat masuk. Karena hikmat itu nggak pernah berbicara boleh atau nggak boleh. Hikmat itu kayak tuntunan dari Tuhan yang kita bisa bilang tiba-tiba ini bukan dari Tuhan. Iya, betul. Ini dari Tuhan. Itu kan nggak ada rumusnya. Iya, betul. Dan itu semua ada di elemen yang namanya wisdom. Kebijaksanaan. Nah, makanya sebelum kita mencapai segala macam kesimpulan yang seringkali kita pikir itu ya atau tidak, kita harus mengerti dulu. Mengerti. Banyak sekali pengertian yang harus dipelajari. Misalnya kaum pria tuh psikologinya gimana? Dia tertarik lewat apa? Ya, terus dia kalau ngobrol itu tertariknya di hal apa? Nah, kaum wanita juga berbeda kan? Betul. Pasti punya perbedaan ini dua. Seperti itu. Nah, ini yang kita mesti dapetin pengertian. Nah, saya dapetin pengertian tentang pacaran itu bertahun-tahun. Karena
bulan depan pun kita masih ngadain acara Love Conference di Jakarta. Wow. Karena semakin banyak orang yang tidak discuss hal ini, ya. Terkenal dengan love, sex, and dating. Dating ya, kalau zaman kita itu kayaknya ya dulu ya. Sampai sekarang. Ya. Kita males bahas hal-hal gituan, tapi ternyata banyak orang jatuhnya di situ kan. Betul. Karena nggak ngerti juga mungkin pastor ya. Nggak ada pengertian. Betul, yes. Nah, akhirnya lewatin bertahun-tahun pelajari ini itu baca dan lain sebagainya. Saya menemukan ternyata pacaran itu agendanya ngobrol. Ngobrol. Apa yang diobrolin? Nah, ini kan beda nih, pria dan wanita. Pria itu tertarik dengan lawan jenis lewat mata. Wanita tertarik dengan lawan jenis lewat telinga. Nah, ini mesti diobrolin karena kaum pria pakai pikiran, wanita pakai perasaan. Jadi mesti ngobrol. Apa yang diobrolin? Nah, seringkali waktu pacaran kita cuma tukeran info, nggak ngobrol. Tadi saya makan di sini, tadi saya hangout sama ini, tadi saya beli yogurt di sini, tadi saya ngopi di sini. Itu cuma tukeran info. Tapi ngobrol yang benar adalah kita tukar pikiran dan tukar perasaan. Oke. Mesti coba dikomunikasikan karena banyak pasangan-pasangan yang gitu kan. Kamu seharusnya ngerti dong. Iya, betul. Kamu nggak pernah ngerti apa gitu. Jangan curhat. Maksud kamu nggak tahu apa yang saya rasain? Kamu mikir nggak? Cowok-cowok kalau marah gitu. Benar. Nah, ini semua ini terjadi karena nggak pernah ngobrol, tukar pikiran sama tukar perasaan. Nah, waktu lagi pacaran yang parah adalah iblis masuk, lalu iblis ngomong gini, kok nggak check-in kalian? Udah setahun loh, anniversary check-in Gi. Dan kita selalu dengerin gitu-gituan. Dan kita merasa waktu sudah berhubungan seks waktu pacaran, kita pikir kita deket. Suami istri pun sama. Mereka berpikir waktu sudah berhubungan seks, mereka saling mengerti. Ternyata tidak, karena mereka nggak pernah ngobrol. Makanya ngobrol itu menjadi agenda prioritas pertama di sebuah relationship. Apapun relationship itu ya. Nah, sama kita dengan Tuhan kan? Yes, betul. Agenda pertama kita sama Tuhan seharusnya ngobrol. Tukar pikiran sama tukar perasaan supaya kita tahu pikiran dan perasaannya Tuhan. Seperti itu. Itu basic hikmat daripada pacaran itu sendiri. Wow. Simple tapi ngena banget. Tapi memang sebenarnya iya juga ya. Gak ada kayak penafsiran khusus di Alkitab tuh pacaran ada gitu tuh gak ada. Apalagi perempuan nih kalau suka memendam-mendam maunya apa nggak ngomong. Emangnya cowok cenayang ya kan? Ngomongnya terserah. Iya kan, maunya seblak tapi ditanyain ngomongnya terserah. Iya. Belajar ngomong gitu. Jadi cowoknya teman-teman ini ya nggak terintimidasi cowoknya dengan kepekaan gitu. Nggak pusing gitu nih cewek gue diapain gitu ya. Mungkin harus tukar pikiran dan tukar perasaan teman-teman. Bener banget. Nah, dan terus tadi kan sekarang ini udah makin berkembang zamannya ya Pastor ya. Bahkan anak SD aja tuh udah pacaran gitu ya kan. Terus ya kan gak mau kalah sama yang udah dewasa-dewasa. Tapi banyak orang tuh sekarang dikit-dikit kalau misalnya berantem, kamu tuh toxic banget sih. Apa-apa tuh toxic banget. Nah, sebenarnya toxic relationship tuh menurut Pastor JC itu gimana sih? Oke, jadi ini isu lah yang lagi merebak memang di mana-mana. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa berkomunikasi, senjatanya selalu kata yang namanya toxic. Padahal mereka belum melewati satu fase yang namanya berkomunikasi. Dan tadi mungkin saya ada yang kurang saya jelasin ya. Ngobrol tuh mesti di tempat yang rame dan banyak CCTV-nya. Karena ngobrol di tempat gelap itu bahaya, itu nggak ngobrol. Ujung-ujungnya nggak ngobrol. Jadi agenda berpacaran adalah ngobrol di tempat rame dan banyak CCTV-nya. Oke? Dan yang diobrolin tadi itu tadi ya, tukar pikiran sama tukar perasaan. Nah, waktu kita belum lewatin fase itu dan konflik terjadi, sering banget kita dengan mudahnya pakai kata toxic. Ya, kamu nggak ngerti saya. Mengkomunikasikan pengertian aja belum kok. Mengkomunikasikan perasaan saya, pikiran saya belum. How come you can say that person is toxic? Nggak bisa itu, nggak bisa seperti itu. Dan banyak orang seringkali mau lompat dari hal yang namanya berkomunikasi langsung dengan memframing pasangannya. Karena lebih gampang gitu ya, lebih gampang. Ya, karena membangun pengertian tadi itu nggak gampang. Bisa mengerti pasangannya, suami istri aja belum tentu ya. Bertahun-tahun loh bisa saling ngerti. Benar. Ya, karena orang yang tahu saja belum tentu ngerti kan. Iya, benar. Tapi orang yang ngerti sudah pasti tahu. Seperti itu. Jadi
kata kitab Amsal tuh benar banget, dari segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Jadi toxic itu nggak bisa kita jadikan framing untuk pasangan kita, ya waktu kita belum berkomunikasi, belum tukar pikiran dan tukar perasaan. Lalu kita lompat pasangan kita celak toxic. Nah kita mesti jeli juga. Kalau pasangan kita mulai memframing kita, jangan-jangan dia lagi playing victim. Nah ini namanya toxic ini. Nah ini baru masuk toxic. Ya toxic. Ini benar-benar toxic kalau gini. Karena playing victim ini lagi di mana-mana. Di mana-mana. Mungkin bahasa psikologinya gaslighting ya. Iya benar. Dan ini bahaya banget. Dan ini membuat satu pihak akhirnya terus merasa bersalah. Sampai suami istri bisa kayak gitu. Karena salah satunya playing victim. Playing victim. Dan gak pernah dikomunikasikan dengan baik. Jadi gaslighting itu terjadi itu sebenarnya karena komunikasi tidak lancar. Di area apapun, uang lah, seks lah, apa aja, mata pencarian, gajinya berapa, dikomunikasikan nggak sama pasangan kita? Kalau mulai tidak ada komunikasi, biasanya gaslighting akan terjadi. Salah satu akan playing victim dan salah satu akan merasa victimnya. Betul. Yang paling kasihan yang merasa jadi victim, itu paling kasihan. Biasanya dia akan tertekan lah, depresi lah, stres dan lain sebagainya. Jadi make sure komunikasi mesti jalan dulu. Ketika komunikasi itu udah jalan nih, ya Pastor ya, komunikasi udah saling tukar pikiran, udah saling tukar perasaan. Nah, bagaimana itu baru bisa disebut toxic relationship selain yang tadi playing victim? Ini ada beberapa hal lagi. Iya. Bisa jadi karena pengalaman masa lalu yang dia tidak terbuka. Jadi kebawa-bawa. Dia ngelihat mungkin orang tuanya salah satunya gaslighting, salah satunya victim. Akhirnya waktu dia masuk ke sebuah relationship dan dia tidak punya pengertian tentang playing victim, gaslighting dan lain sebagainya. Akhirnya dengan automatically kebawa gitu loh. Jadi makanya waktu lagi pacaran again ya, ngobrol tuh backpack mesti dibuka semua. Backpack. Karena semua orang kalau masuk ke sebuah relationship semua bawa backpack. Mesti di unpack. Jangan dibiarin doang tuh backpack. Dibiarin menganggap pasangan kita ngerti kita. Oh enggak. Makanya kita diciptakan sama Tuhan, kuping ada 2, mulut ada 1. Iya, biar lebih banyak mendengar daripada untuk dengerin, untuk ngerti pasangan kita, bukan cuap-cuap doang. Iya, betul. Nah ini kan lumayan tertarik banget nih masalah unpack tadi untuk kita. Nah sebenarnya kalau kan kita sering juga tuh dengar misal di FYP atau apa yang kayak misalnya pertanyaan, misal ada cowok A dan cewek B, terus mereka ketemu si A dan B ini, terus si cowoknya bilang dulu kamu sama mantan kamu ngapain aja kayak gini-gini. Nah maksudnya kan pertanyaan itu kan kalau mau di-unpack apakah perlu kita sampai sedetail itu, misal teman-teman yang di sana ngebahas semua masa lalunya lah atau konfliknya segala macam, itu gimana Pastor? Sebenarnya keterbukaan itu membuat orang tersebut jadi lebih sembuh dibanding tidak di-unpack. Karena keterbukaan itu bagus. Tapi again ya, kita mesti dipimpin sama hikmat Tuhan. Karena ada keterbukaan yang pasangan kita mungkin gak siap untuk menerimanya. Betul. Jadi sekali lagi melibatkan Tuhan itu bukan kata-kata klise. Melibatkan Tuhan itu kita akan dipimpin sama hikmat. Karena again pacaran itu gak ada buku panduannya. Benar. Kita benar-benar mesti dituntun sama wisdom dari Tuhan. Gimana caranya? Waktu kita mau terbuka, saya percaya banget Tuhan akan kasih lampu hijau. Karena Tuhan tahu pasangan kita udah siap dengar kita, dengar masa lalu kita. Ya kayak aku misalnya sama istriku waktu itu. Waktu kita ketemu, Tuhan udah tahu, dia tuh udah siap dengar semua cerita masa lalu aku. Jadi waktu aku cerita, justru aku makin ngalamin kesembuhan. Benar. Gitu, bukannya dituding-tuding tiba-tiba segala macam. Kamu kan gini, kamu kan gitu. Nggak gitu-gitu. Justru dia kasih rasa nyaman itu buat aku. Gitu. Cuma memang nunggu momen kali ya Pastor ya. Mungkin Tuhan juga nih mau diomongin apa enggak. Misal gitu baru sebulan 2 bulan terus nggak siap, mungkin bisa jadi malah petaka juga. Baru ketemu misalnya langsung buka-buka masa lalu. Itu namanya modus ya. Saya dia pakai jurus terlihat lemah. Nah terus kan pasti ada beberapa
faktor ya Pastor ya, yang bisa kayak men-trigger suatu hubungan itu benar-benar jadi toxic relationship gitu. Selain tadi yang disebutin Pastor tuh ada mungkin luka di masa lalu, Iya, ya kan. Tapi ada beberapa tuh yang mungkin orang tuh nggak sadar gitu ya. Kayak misalnya sekarang kan banyak orang tuh yang kayak bilangnya cinta tapi ternyata tuh obses gitu ya. Nah, kadang tuh nggak bisa ngebedain sampai akhirnya ketika menjalin hubungan itu bukan cinta yang dirasain tapi kayak kekangan, kemana-mana juga nggak dipercayai. Jadi kayak membangun suatu toxic relationship yang beda dari mungkin yang itu karena pengalaman atau trauma masa lalu ya. Tapi ini karena obses yang mungkin pasangan itu tuh nggak sadar gitu Kak. Dia sadarnya awal namanya cewek ya. Oh aku dicintain banget, dia bucin banget nih sama bucin aku. Banget gitu. Ternyata cogil lah. Ya. Gimana tuh Pastor? Gimana tuh Pastor? Cogil. Biasanya cegil kan, ini cogil. Iya, maksudnya begini, kita tuh bucin sama Tuhan Yesus saja. Jangan pernah sama manusia. Karena Tuhan Yesus bucin sama kita kan. Betul. Jangan sampai mau mati loh. Iya benar sih. Nggak ada manusia kayak gitu. Iya. Jadi kalau dia bucin-bucin yang seperti begitu, mesti dicek justru, mesti diajak ngobrol. Why? Iya, Why juga dia sampai segitunya gitu loh. Why? Cinta mati gitu ya. Sampai posesif banget, sampai obses sama kita, dan seterusnya. Nah sekali lagi ngobrol jalan keluarnya kan. Iya benar-benar. Ya ujung-ujungnya selalu harus ngobrol. Gitu. Jadi mendingan bikin PR dulu namanya ngobrol. Dibanding udah panjang baru mau ngobrol. Telat ya. Telat banget. Apalagi udah suami istri udah 5 tahun, udah 10 tahun baru mau ngobrol. Gimana sih? Iya benar. Gitu. Makanya pacaran ngobrol lah. Jangan check-in. Tuh teman-teman dengerin side eye. Side eye. Terus nih kan kalau misal amit-amit nih ada perempuan udah masuk ke dalam toxic relationship, bisa nggak sih pasangannya mereka itu mungkin sorry bukan perempuan juga ya, mungkin cewek sama cowok, perempuan mungkin atau laki-laki atau perempuan atau laki-laki mereka ternyata punya hubungan pacaran dan ternyata toxic. Haruskah kita untuk meninggalkan atau emang itu bisa sembuh, Pastor? Ditinggalin dulu. Justru dengan perpisahan itu kita doain pasangan yang toksik itu bisa sembuh. Dan yang kedua, gereja itu mesti punya kayak departemen gitu yang ngerti psikologi. Kesalahan gereja di mana-mana adalah kita waktu ketemu dengan orang yang tubuhnya baru dipakai buat dosa. Tiba-tiba dia ngalamin Tuhan, dia berbalik, langsung mau lompat ke spiritual, yang rohani-rohani. Jiwanya nggak diurusin. Belum. Nah ini makanya nih banyak di gereja kan. Iya benar. Rohani sih, tapi sakit jiwanya. Iya benar. Karena lompat, gitu. Lompat, kita ajarin Alkitab bagus, semuanya bagus. Tapi ingat manusia tuh terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Jiwanya nih mesti diperhatikan baik-baik. Karena orang kalau terluka jiwanya, biasanya yang mendrive kehidupan orang tersebut adalah egonya. Karena di dalam jiwa tuh ada 2 elemen, self dan ego. Self, makanya Yesus bilang kalau mau ikut aku, deny yourself. Bukan deny your ego. Self-nya kita mesti satu frekuensi sama pikirannya Kristus. Begitu, itu akan menekan ego kita. Nah, self dengan ego mesti sinkron. Ilmu psikologi nih. Mantap nih, keluar nih. Ternyata keluar nih. Sucinya keluar. Self dengan ego ini mesti synchronicity namanya. Mesti nyambung. Nah, antara self dengan ego seringkali ada peristiwa-peristiwa yang tadi kita bahas. Masa lalu, kita dilukai, perceraian orang tua, dan lain sebagainya. Ini yang membuat tiba-tiba ego jadi menguasai self. Pernah lihat kan orang yang dikit-dikit ya punya pacar gitu, lo ngerti gue dong? Kok gue yang ngerti lo? Lo adain waktu buat gue dong gitu. Lo ini dong. Semuanya egonya yang mendominasi, akhirnya semua keputusan yang diambil dasarnya ego. Based on egonya, gitu. Nah, self makanya mesti diisi sama pikiran Kristus. Nah, ini yang akan akhirnya membuat jiwa kita tuh lama-kelamaan jadi sembuh dan jadi sehat. Nah, ini seringkali dilompat sama banyak orang Kristen. Makanya sekali lagi gereja mesti punya kayak satu departemen konseling yang ngerti psikologi.
Dan make sure orang yang masuk ke ruangan itu ceritanya nggak keluar kemana-mana. Ya itu nomor 1 itu. Itu nomor, ya itu pasti sih. It's a must. Banyak orang yang trauma sama gereja waktu dia cerita, tiba-tiba kemana-mana. Se-Indonesia tahu tiba-tiba. Dibawa di khotbah bahkan. Nah loh, ngeri banget. Streaming pula. Aduh. Iya kayak gitu ya. Iya benar. Kayak gitu-gitulah. Iya. Cuma tuh kalau ini ya Pastor, beberapa tuh kan juga kayak aku, Kak Brin, mungkin Pastor juga pasti kita punya adik-adik rohani. Ada beberapa yang mereka tuh sebenarnya pengen banget lepas dari toxic relationship. Cuma ada beberapa hal yang mungkin membuat mereka tuh nggak bisa lepas karena beberapa faktor, diantaranya mungkin ada yang paling gila itu pasangannya ngancem bunuh diri, kayak gitu kan. Terus, itu banyak tuh kayak gitu. Iya banyak banget. Jadi kayak terus ada juga yang dia teror, saking dia cinta matinya. Yaudah kamu mutusin aku, tapi kamu ingat ya nanti orang tua kamu bakal gimana. Jadi itu yang ngebuat tuh sebenarnya pengen jauh gitu, pengen meninggalkan. Tapi dia nggak punya keberanian. Mungkin ada hal yang lebih parah lagi. Mungkin mereka udah sampai jauh, entah nanti disebarin lah, apalah kayak gitu. Nah itu gimana ya caranya membuat mereka tuh untuk berani mengambil keputusan gitu. Walaupun pada akhirnya nanti mereka balik lagi ke pasangan itu. Jadi nggak berani memutus rantai itu gitu loh, Pastor. Nah, itu kan sebenarnya terjadi karena banyak sekali lagi kalau cerita ke gereja ember bocor. Jadi mereka ketakutan waktu diancam. Nah, orang yang suka ngancem biasanya cuman gertak. Saya mau bunuh diri. Saya lebih serem sama orang yang nggak ngomong. Oh iya benar. Lagi stres, depresi. Hilang Contohnya Chester Bennington kan, Linkin Park. Kalian pada tahu nggak ya? Meskipun angkatannya beda tapi tahu baca kok. 2 hari sebelumnya videonya ketawa-ketawa sama anaknya. Dia nggak ngomong, gue mau bunuh, gue ini ya, nggak ngancam siapa-siapa. Tiba-tiba keluarganya masuk di kamarnya, dia udah gantung diri. Itu lebih menyeramkan dibanding orang yang cuma lo putus sama gue bunuh diri. Lo putus sama gue kasih tahu kita udah tidur bareng segala macam. Biasanya orang yang tukang gertak biasanya pengecut. Jadi kasih tahu tuh teman-teman perempuan ya, jangan takut sama cowok-cowok kayak gitu. Jangan takut. Dan kalau nggak berani ngomong di gereja, DM Jesse Lantang aja. Tuh guys, DM @Jesse Lantang. Jangan macam-macam tuh cowok-cowok. Iya. Ya itu. Bahkan kita di Jakarta suka membantu orang-orang yang kayak diperkosa, yang sampai hamil diperkosa. Kita bantuin. Kalau dia emang nggak sanggup ngurus anaknya, kita kasih anaknya kemana. Yang penting kita bantu dulu. Iya betul. Jadi jangan takut sama ancaman-ancaman. Biasanya yang suka ngancem tuh cowok-cowok pengecut justru. Jadi jangan takut. Di era sekarang nggak cuma cowok loh, Pastor. Kebalik juga ada ceweknya yang ngancem cowoknya. Gitu. Gak apa-apa juga. Iya, biasianya cuma gertak aja. Iya cuma gertak kan. Iya sih. Ya pokoknya kita harus sayang sama diri kita juga teman-teman. Jangan karena kasihan juga atau apa ya. Betul. Nah oke, berarti sebenarnya kalau toxic relationship itu masih bisa sembuh ya Pastor. Tapi bukan gara-gara kita kan. Kadang nih ada nih kayak pahlawan kesiangan kayak it's okay, aku bakal bantu dia buat sembuh kayak gitu kan. Biasanya zaman-zaman sekarang kayak gitu. Gak apa-apa, dia sama aku beda kok. Iya sekarang gitu. Kok julid banget gue. Kalau kayak gitu gimana tuh Pastor? Ya itu cuman alasan klise sebenarnya. Jadi salah satu kita mencintai seseorang adalah to let go that person. Wow, deep banget nih dalam ya. Kayak Tuhan Yesus kan. Iya benar-benar. Seringkali kita kepleset nyasar kemana, dia let go. Tapi dia terus cari kita. Iya benar. Oke. Nah sama dengan kita sebagai manusia, kadang-kadang toxic itu memang harus dibubarin. Kita harus keluar dari situ. Justru saya ngelihat banyak anak-anak muda anak-anak muda yang melepaskan hubungan toksik. Akhirnya orang yang toksik itu jadi sembuh. Nah itu yang namanya adalah dia masuk ke area namanya awareness, kesadaran. Ya sadar, soalnya kan semua orang dikasih kesadaran sebenarnya sama Tuhan. Cuman porsinya beda-beda. Porsinya beda-beda. Nah dengan kita tinggalin a toxic person, biasanya sadarnya dia levelnya akan naik. Iya ya, orang Amerika punya pepatah, don't know what you got till it's gone. Kita seringkali nggak menghargai apa yang kita miliki sampai itu hilang dari kita. Benar. Baru kita menghargai. Iya sih. Kayak gitu. Setuju ya. Nah jadi itu memang berarti tetap harus pisah dulu ya. Sih, benar. Jadi memang untuk ya mungkin teman-teman yang lagi ngalamin tegas aja kayak yang Bang Pastor tadi.
Kalau orang yang banyak ngancam tuh biasanya pengecut gitu. Kadang cuma berani di ngomong tapi untuk ngelakuin aja. Harusnya mereka bakal berpikir 10 kali lipat sih dampaknya gimana ya. Nah tapi itu ada gak sih Pastor di Alkitab ya, itu tuh guide yang untuk apa ya, kayak ngarahin kita buat keluar dari toxic relationship gitu. Nah itu dia tutorial. Ada ya. Gak semua Alkitab itu mencatat apa yang kita harus buat di dunia ini kan. Makanya ada elemen namanya wisdom dikasih sama Tuhan. Nah wisdom itu terjadi again waktu kita memiliki pengertian. Waktu kita mulai mengerti sebuah relationship, mengerti Tuhan, mengerti pria misalnya dari angle kalian, aku mengerti kaum wanita. Biasanya wisdom itu akan datang. What we should do. Seperti itu. Wow. Jadi emang harus banyak-banyak ngobrol ya kan, mendapat pengertian, nanti kita bakal dapat wisdom itu sendiri sih ya. Benar. Karena nggak semuanya diarahin kayak bener-bener punya buku petunjuk gitu, enggak sih. Tapi kalau kita tulus, kita mau sama-sama saling ngerti, pasti Tuhan bantu juga lah ya pasti ya. Terus sekarang kan kalau misal pacaran tuh aku lihat kayak Google Map sinyalnya hilang. Tek, di situ kita mesti ini kan. Nyari nih. Wah, ini kemana nih? Iya, bisa lihat nih tapi udah nggak jalan nih. Waduh, ini kemana nih? Benar. Tapi ada guide-nya tapi nggak bisa jalan nih kemana nih, nggak tahu. Oke. Nah, kalau misalnya mungkin dalam pencarian kan sebenarnya orang pacaran kan pengen cari the one-nya mereka lah ya. Nah sebenarnya kalau dari Pastor Jesse sendiri ini ada guide khusus nggak sih? Gimana kita nemuin kayaknya ini yang the one yang Tuhan kasih buat kita deh gitu. Yang nggak tipu-tipu gitu. Tipu-tipu. Saya masih percaya sampai hari ini fokus setiap orang adalah to be a better me every day. Karena di dunia kita ada hukum tarik menarik. Kita terus terluka, kita akan menarik orang yang luka juga. Sama kita. Gitu. Tapi waktu kita misalnya nih kita terluka dengan hubungan sebelum. Banyak anak muda, banyak orang dewasa juga sih. Banyak orang gini, gue mau cari orang yang lebih bagus dari ex gue. Oh iya. Bagus. Better than your ex. Better than my ex. Iya. Nah ternyata itu salah banget. Itu namanya infatuation. Kita cuman pelarian. Dan akhirnya luka kita tumpahin semua ke orang baru ini. Dan orang baru ini akhirnya jadi victim. Iya benar. Kasian banget. Seharusnya kita hibernasi. Waktu kita terluka dari hubungan sebelumnya. Hibernate dulu lah. Hibernasi dulu, sembuhin diri, fokus to be a better me. Nanti kita akan attract orang yang sama, yang better juga, sama dengan level jiwa kita yang makin sembuh. Gitu. Tapi aku percaya sih sama yang dibilang sama Pastor Jesse, karena emang ada yang beberapa tuh bilang tuh kayak jodoh kita tuh cerminan kita. Benar. Kalau kita belum selesai sama diri kita sendiri, ya kita akan ketemu orang juga yang dianya belum selesai sama diri sendiri. Exactly. Iya kan? Exactly. Dan kasihan orang baru yang kita undang. Kayak nggak tahu apa-apa jadi kayak korbannya kita benar ya. Itu jangan sampai ada pelarian-pelarian lagi. Benar. Berarti sebenarnya statementnya Pastor tadi itu meneguhkan bahwa move on itu bukan punya pacar baru teman-teman. Bukan. Tapi selesai dengan diri sendiri. Hibernasi dulu. Nah itu seringnya mereka kan, iya kok udah move on kak, soalnya udah punya pacar baru. Nah itu biasanya. Padahal salah juga ya. Ingat tadi kan, self and ego. Nah itu. Seringkali kita terluka segala macam, akhirnya kita jadi egois. Ego benar-benar. Di next relationship, karena nggak sembuh jiwanya. Benar-benar. Wow. Keren banget sih. Sama dulu aku punya temen juga sih Pastor, kayak dia tuh kan kak juga dia tuh saking sayangnya sama pacarnya gitu kan. Cuma dia tuh kayak bipolar gitu. Jadi kalau misalnya ceweknya itu salah atau apa, dipukul gitu Pastor. Jadi pukul tapi nanti tiba-tiba dia maaf ya, bisa kayak gitu tiba-tiba moodnya tuh dalam sepersekian detik berubah gitu. Itu penyakit atau bipolar tuh penyakit jiwa. Iya sih menurut aku ada kayak multiple personality. Iya benar-benar. Bahkan diajak ngobrol juga sama kita yang teman-temannya juga baik anaknya. Tapi makanya pas dia ngelakuin itu kita kayak yakin ini sih beneran gitu kan. Iya. Terus sampai akhirnya kita pernah tuh karena kepo ya, kita ngintip gitu loh, maksudnya ngumpet gitu kan di kamarnya, di sebelah kamarnya dia buat denger beneran, dan ternyata orangnya kayak gitu. Sampai yang kayak berani ngelempar barang ke muka ceweknya gitu. Tapi kalau selama ceweknya belum nangis, dia gak sadar kak. Jadi dia tuh sadarnya ketika cewek itu netesin air mata gitu loh. Nah baru dia langsung kayak sorry ya sayang gitu. Aku gak tahu ikut nangis. Aku ngeliatnya kayak
aneh gitu ya. Tapi itu tapi emang serem bener-bener sih. toxic nih. Nah mungkin sekarang dari pastor mungkin kita boleh nggak ya dikasih tahu buat teman-teman semua yang mungkin lagi nonton nih, pesan-pesan buat pastor dari pastor sendiri buat teman-teman yang mungkin sekarang masih struggling di relationship mereka gitu itu gimana? Pesan aku dari dulu selalu sama, leave. Leave. Tinggalin relationship yang toxic. Karena itu akan nular ke kita, terutama jiwa kita. Di dalam jiwa kita tuh ada enlightenment kan, ada encounter. Kalau kita encounternya sama terus hal-hal yang buruk, bayangin nggak? Ya kan, ke gereja sih, tapi jiwanya terus encounternya bukan sama sukacita, bukan sama damai, segala macam. Lihat toksik lah, lihat ini, lihat itu, kasihan jiwanya. Jadi jangan coba-coba bertahan karena alasan cinta. Gitu, kasihan lah jiwamu. Gitu. Jadi pesanku leave. Pergi, karena sering yang aku lihat orang yang ditinggalin malah sembuh. Dan sekali lagi, mengasihi level tertinggi adalah is to let go. Wow. Walaupun mungkin susah ya. Iya meskipun tapi susah, harus tegas sih. Benar-benar. Kita seringkali mau sayang sama tubuh kan. Kita nge-gym, olahraga karena sayang sama tubuh. Nah, jiwa kenapa gak disayang? Spiritual kenapa nggak disayang gitu loh. Kita cuma tubuh mau kelihatan bagus, mau apa, olahraga, bla bla bla. Jiwa dan roh juga dong. Iya betul. Nah salah satunya adalah live from that toxic relationship. Berarti ketika kita udah sadar nih ada sinyal-sinyal yang kayaknya nih orang nggak benar, harus benar-benar kita leave gitu ya, berani mengambil keputusan gitu supaya demi kesehatan jiwa. Iya, tapi kalau ini penasaran kalau pacaran mungkin bisa leave ya, tapi kalau sahabat gitu gimana ya Pastor? Mungkin kita punya sahabat. Iya, kalau sahabat justru mesti ditemenin. Beda dong. Itu ya. Beda. Karena kan kalau berpacaran tuh kan udah lebih deep ya. Iya benar. Lebih deep gitu loh. Kalau cuman sahabat ya kita nggak ketemu dia tiap hari mungkin. Iya. Harus dirangkul. Justru kalau sahabat mesti dirangkul, mesti ditemenin. Iya. Apalagi kalau kita udah tahu kalau bahwa itu sakit jiwa gitu loh. Gitu. Justru mesti ditemenin. Apalagi orang itu terluka misalnya. Bukan cuman dia yang ini ya ofensif. Dia nggak tahu dia terluka, nah temenin. Itu harus ditemenin. Berarti sama kayak suami atau istri ya, karena nggak mungkin kita juga udah ganti, udah bisa ganti kan, tukar tambah nggak bisa juga ya. Harus tetap benar-benar dirangkul ya, jadi harus sabar, makanya didoain. Mumpung masih pacaran, kalau udah ketahuan toksik tinggalin dulu. Iya, tapi kalau buat sahabat atau suami istri ya udah, kalau suami istri ya udah terlanjur ya kan. Minta kekuatan dari Tuhan Yesus saja ya lah ya. Semua dikasih, diketuk pintu hatinya. Benar. Nah, mungkin terakhir nih ada lagi mungkin yang mau disampaikan ini Pastor terkait yang tadi juga love conference gitu. Oh iya. Iya. Selain kita mulai mengerti pacaran itu apa, kita juga mesti mengerti seks itu apa. Oke. Karena ini jarang dibahas di gereja. Benar. Jarang dibahas khususnya di keluarga-keluarga Indonesia. Betul. Apalagi generasi aku gitu. Nih adik datang dari mana? Baik. Tadi tetangga nganter. Gitu. Beli. Nah, tadi ada angsa nganter di sungai gitu. Iya benar. Kita sering banget dibohongin. Nah, efeknya adalah generasi kita adalah generasi yang paling banyak kejebak di pornografi. Oke. Karena waktu kita tidak teredukasi secara seks yang benar, kita akan cari-cari di luar rumah. Zaman saya dulu kita cari majalah-majalah porno, cari stensilan cerita-cerita seks gitu loh. Ya, Annie Ero segala macam. Ini justru mesti dibuka di gereja. Hal-hal ginian. Nah, sekali lagi apa yang kita tutupin selalu orang jatuhnya di situ. Iya, benar. Nah, makanya di acara Love Conference bulan depan itu kita datengin seksolog, anak Tuhan, cinta Tuhan. Namanya Zoya Amirin. Hai Zoya. Oke, besok semoga bisa ya someday. Di sini nanti kita bisa. She's my friend. Dia teman dari sekolah minggu dulu. Dan she's very good. Dia kalau menjabarkan edukasi soal seks, orang yang nerima tuh nggak mesum.
Oke. Nah itu. Terimanya pakai bahasa-bahasa yang sangat-sangat edukatif. Oke. Nah ini penting banget. Oke. Jadi waktu orang teredukasi secara seks, dia nggak nyari yang lain-lain. Karena be careful, pornografi itu nggak jual edukasi, jual fantasi. Iya. Nggak ada kan cewek dikedipin mata langsung buka baju. Kan nggak ada. Cuman di pornografi kayak gitu. Iya benar. Kayak gitu. Nah orang berpikir akhirnya seperti itu. Jadi gila orang-orang kan. Mentalnya terganggu. Jadi mesti diedukasi seks secara benar. Nah apalagi kalau anak-anak muda ini tahu, pemimpin-pemimpin pada tahu, orang tua pada tahu, mereka akan kasih edukasi yang benar ke anak-anak mereka. Betul. Jadi akhirnya kita makin hati-hati soal pacaran, kita makin mengerti toxic itu apa. Keluar rumah tuh kita makin mengerti. Nggak nyari-nyari sembarangan. Benar. Gitu. Dan emang benar sih ya, seks tuh jangan dianggap tabu gitu ya, supaya generasi kita yang di bawah juga ngerti gitu, kayak apa ya, maksudnya semakin dilarang-larang tuh justru anak makin penasaran. Benar, ada dulu, apa sih? Itu dari dulu. Semakin kan? dilarang semakin mau dicoba. Betul. Apa Tapi sih? dikasih edukasi dong. Kasih edukasi. Iya. Luar biasa, semoga sukses acaranya Pastor ya. Dan semoga nanti Kak Zoyanya bisa ya diajak sama Pastor Jesse nanti ya kan. Kesini. Jadi mungkin kayaknya kita juga di gereja kita belum pernah bahas especially untuk seks itu. Kebanyakan sih temanya memang love, sex and dating, tapi mungkin lebih di datingnya aja mungkin. Kayak seksnya cuma 10% gitu ya. Iya, paling itu mesti mungkin. Kupas tuntas memang. Nah itu nanti pasti bakal viewersnya ngalahin Pastor Jesse itu nanti kalau kita undang ke sini. Oke. Wah ternyata waktunya udah mau habis juga ya. Iya benar banget. Gak terasa ya? Gak terasa. Ini karena banyak banget ilmu yang kita dapat nih kali ini di sini yang kita belum pernah dengar juga di luar sana nih. Dan aku yakin banyak juga yang terberkati pasti ya. Amin. Dan semoga bisa lepas dari toxic relationship. Amin. Jadi thank you banget Pastor Jesse untuk You're welcome. Ya untuk ilmunya selalu menarik. Setiap betul. Kita ngobrol di sini, jadi nanti nextnya teman-teman jangan lupa buat share ya, biar karena yang kita bahas ini penting banget. Banyak yang nggak ngerti soalnya di luar sana. Jangan sampai ada sahabat kita malah teman kita yang justru nggak tahu, sedangkan kita udah tahu gitu. Jadi jangan sampai informasi sepenting ini nggak di-share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu ini bisa menyelamatkan jiwa mereka yang siapapun yang ada di ya sana. Kan? Ya, oke. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin Pastor Jesse bisa doain kita dan teman-teman yang menyaksikan. Yes. Ya, oke. Ya, kita berdoa. Terima kasih buat obrolan kita pada kali ini Tuhan. Terima kasih, kami sangat yakin dan percaya Roh Kudus sudah memimpin kami semua. Berkati podcast ini Tuhan. Kami percaya podcast ini akan memberikan dampak buat generasi ini Tuhan. Buat para pemirsa yang menyaksikan acara ini Tuhan. Kami percaya mereka pun akan dijamah oleh kasih daripada Tuhan Yesus. Mereka pun akan dijamah oleh karya salib daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tim yang ada di sini, berkati mereka dengan kreativitas, berkati mereka dengan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Selalu ide-ide yang cemerlang mengalir dari kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu stop berbicara, tapi hamba-Mu sangat yakin dan percaya Roh Kudus adalah guru agung kami. Engkau akan terus mengajar kami kepada segala kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat episode kali ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you banget Pastor Jesse. Sama-sama. Dan teman-teman jangan lupa buat like, subscribe, dan share konten ini ke teman-teman lain. Mungkin lewat Instagram kalian, TikTok kalian, atau apapun WhatsApp kalian, biar lebih banyak lagi yang terberkati. Jadi sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye.